Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya sobat-sobat Teksir. Dimana di konten sebelum ini juga Bang Teksir sudah buatkan ya tutorial cara unbrick Vivo Y91C yang new security ya, itu menggunakan tool original. Karena memang benar sekali untuk Vivo new security ya, khususnya di Y91C, jika ingin melakukan unbrick ya, itu wajib menggunakan tool original dengan catatan firmware-nya memang yang new security juga. Nah, di konten kali ini Bang Teksir dapat lagi ya sobat-sobat Teksir untuk di Vivo Y91C ya, dengan keluhan bootloop ya. Tetapi di konten kali ini Bang Teksir akan mencoba ya menggunakan metode gratisan dengan teori gratisan dengan bahan-bahan serba gratis. Tentu saja ada trik dan step yang memang perlu sobat-sobat Teksir ketahui. Mudah-mudahan berhasil kan seperti itu. Nah, jika kita nyalakan ya sobat-sobat Teksir, kita akan coba tes nyalakan ya. Nah, bisa dilihat ya sobat-sobat semua, HP nyala ya. Tetapi jika kita tunggu berjam-jam sampai berhari-hari ya tetap saja mentok di Vivo sini ya sobat-sobat Teksir. Nah, itu yang disebut bootloop ya. Nah, jamu pada konten kali ini itu bisa untuk mengobati, insya Allah bisa untuk mengobati penyakit bootloop ya, restart, getar-getar cantik, bahkan brick yang HP-nya matot ya, bisa di-unbrick dengan file ini dengan catatan ya, HP bukan kasus hardware atau eMMC-nya. Insya Allah bisa selamat dengan file dan jamu racikan Bang Teksir ini. Nah, bisa dilihat ya, hanya menteleng saja seperti ini. Dan ini sudah Bang Teksir tes berjam-jam, itu tidak ada respon untuk tampil ke menu. Oke, bagaimana step by stepnya dengan metode gratisan? Kita akan langsung saja praktek ya sobat-sobat Teksir. Baiklah sobat-sobat Teksir, sekarang kita fokus ke layar monitor masing-masing ya. Seperti bahan, semua bahan untuk tempurnya itu gratis, silahkan cek deskripsi. Jadi untuk beberapa hari ini Bang Teksir itu melakukan riset ya, dengan membuat file unbrick ya, yang bertujuan bisa digunakan dengan metode gratisan. Itu sekarang kita akan buktikan bersama-sama apakah riset Bang Teksir ini berhasil atau tidak ya. Karena kalau mengingat Bang Teksir tidak mensupport pemula ya, paling mudah sekali Bang Teksir gunakan pakai unlock tool ya, itu sudah kelar urusan, nggak seribet ini. Karena menciptakan suatu file yang bisa dinikmati itu butuh perjalanan panjang ya sobat-sobat semua. Tidak seperti sobat-sobat Teksir nonton terima jadinya. Nah, Bang Teksir di balik layar itu berhari-hari untuk mendapatkan file yang benar dan tested, itu lama ya. Nah, pada konten kali ini karena masih bisa dengan metode gratisan insya Allah ya, maka Bang Teksir rilis konten ini dengan tujuan untuk mensupport pemula. Dan ingat, harus tetap optimis mempertahankan yang namanya harga servisan.
Jangan karena Bang Teksir share gratisan terus semena-mena di lapangan ya. Demi Allah, Bang Teksir tidak pernah ridho dengan ilmu yang disalahgunakan untuk merusak harga servisan ya. Oke, karena new security, pahami baik-baik. Wajib yang namanya test point ya, itu syarat penting. Jadi mustahil ya untuk Vivo new security, khususnya untuk eksekusi flashing ya, kok tinggal colok saja itu mustahil bagi yang sudah new security, kecuali mungkin pakai tool yang sifatnya server AUN dan itu kredit. Oke, Bang Teksir percaya. Tapi kalau metodenya pakai tool-tool yang sifatnya umum ya, apalagi gratisan, itu tetap yang namanya test point. Nah, itu titik ya. Oke, sekarang sobat-sobat Teksir bisa lihat dulu ya untuk titik test pointnya. Nah, ini untuk titik test point Vivo Y91C ya. Silahkan dibongkar mesinnya ya, dan ikuti titik test point yang sudah ditentukan oleh gambar. Nah, ini ya resistornya. Bisa di jumper kayak Bang Teksir, atau ingin menggunakan pinset atau dengan metode jarum dan lainnya ya, itu terserah sobat-sobat semua ya. Yang pilihlah yang menurut sobat-sobat Teksir mudah dilakukan ya, karena kadang trik Bang Teksir kan belum tentu mudah, makanya pilihlah yang paling mudah. Kalau Bang Teksir gunakan jumper ya, jadi si resistor CLK ini ya, itu dijemper dulu dengan kawat ya, dirapihkan sampai berbentuk seperti ini ya, lebih nyaman, lebih aman ya, dan tentunya bisa eksekusi sendiri. Nah, itu ya sobat-sobat Teksir. Oke, langkah selanjutnya kita akan buka yang namanya MTK AUN bypass. Di sini sobat-sobat Teksir langsung saja klik bypass ya, dan untuk baterai dicabut saja nggak apa-apa ya. Setelah diklik bypass ya, kemudian sobat-sobat Teksir tempelkan ya jemperan yang terhubung ke CLK ke grounding. Nah, prakteknya seperti ini. Lalu colok USB-nya. Nah, itu langsung auto terdeteksi dengan sempurna ya sobat-sobat Teksir. Bagi yang tidak terdeteksi ya, dalam arti error, ada log warna merah, itu artinya gagal. Bisa jadi driver, bisa jadi PC-nya bermasalah. Untuk yang drivernya bermasalah, silakan cek deskripsi. Di situ sudah Bang Teksir buatkan ya tutorial ya, dari part 1, part 2 sampai part 3 ya, komplit mengenai permasalahan driver MediaTek sulit connect. Silahkan ditonton, silahkan dipahami ya. Mudah-mudahan jadi ilmu. Ini bypass AUN-nya sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya kita akan buka SP Flash Tool ya. Jadi di sini kita menggunakan SP Flash Tool. SP Flash Tool itu sahabat pemula ya. Tool sudah tua tetapi masih eksis sampai saat ini ya. Nah, agar tidak error kita harus ada triknya ya sobat-sobat Teksir. Pertama, kita isi download agent atau DA yang sudah Bang Teksir siapkan. Nah, ini isikan ya, jangan keluar dari yang sudah Bang Teksir siapkan. Kemudian skaternya sobat-sobat Teksir arahkan ke hasil downloadan firmware yang sudah Bang Teksir racik ya. Lalu kita masukkan MT6765 Android Scatter, klik open. Untuk authentication filenya juga sudah Bang Teksir siapkan agar tidak terjadi error. Mengingat ini gratisan, semua bahan sudah Bang Teksir siapkan. Nah, ini AUN-nya ya, kita klik open. Setelah itu kita klik di bagian option ya, lalu klik option. Pahami di sini baik-baik, kita klik connection ya. Di sini Bang Teksir pakai metode UAN ya. Di sini kita samakan, oh terdeteksi di COM3. Lalu di SP Flash Tool-nya kita juga pilih atau klik di COM3. Catatan ya, jika diklik UART tidak muncul COM sesuai yang ada di MTK AUN bypass ini, itu sobat-sobat Teksir bisa gunakan atau bisa checklist di bagian USB ini. Nah, sifatnya yang USB ini itu auto,
tetapi Bang Teksir familiar yang menggunakan UART ya. Jadi alamat to alamat, komport to komport. Jika di MTK Aun bypassnya terdeteksi COM3, maka kita juga setting di bagian SP flash toolnya COM3. Tentu saja kalau sudah sama nggak mungkin keliru ya, tetapi bagi yang tidak terdeteksi bisa menggunakan opsi checklist di bagian USB. Oke, paham ya? Setelah semuanya selesai di setting dan sesuai dengan pembahasan Bang Teksir, sobat-sobat semua tinggal klik saja di bagian download ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan dah. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti file Bang Teksir ini mantap ya sobat-sobat Teksir, berjalan tidak ada error ya, mudah-mudahan. Ini Bang Teksir 2-3 hari ya ngeracik file yang memang Bang Teksir peruntukan untuk metode gratisan ya, karena mengingat kalau pakai firmware yang sudah new security apalagi di Desember itu sudah nggak mungkin bisa menggunakan SP Flash Tool. Yang terjadi nggak support karena partisinya itu lebih ketat ya. Kalau untuk urusan yang sudah new security dari Agustus sampai Desember itu sudah ngeri-ngeri sedap. Tetapi di sini Bang Teksir alhamdulillah ya, untuk prosesnya berjalan dengan file racikan ini ya, mudah-mudahan ya bisa menyelesaikan masalah ya sobat-sobat Teksir, khususnya di Vivo Y91C ini yang berpenyakit seperti getar-getar ya, restart, lalu break ya. Break itu mati ya karena kesalahan firmware ataupun kesalahan flash dan lain sebagainya. Intinya dari konten ini, jika sobat-sobat Teksir melakukan sudah sesuai prosedur dan arahan Bang Teksir di konten ini, kok HP tetap saja mati atau boot loop atau tidak menyelesaikan masalah, itu artinya sobat-sobat Teksir HP di sana itu sudah bermasalah di eMMC-nya. Nah, itu cara paling mudah untuk menentukan eMMC bermasalah. Jadi kalau eMMC bermasalah itu jangan harus selesai dengan flashing. Nah, itu yang perlu dipahami baik-baik. Ini kadang pemula ini repot ya, sudah pemula kadang kalau bertanya diomongi ngeyel, ini yang repot ya. Sudah tahu eMMC tetapi yang dihajar terus flashing atau firmware atau software. Ya dari mana mau downnya, mau pakai file sakti macam apapun, kalau itu sudah bermasalah di eMMC-nya, sampai janda nikah lagi pun tidak akan pernah kelar urusan. Jadi harus paham di situ. Kalau sudah pakai metode ini dan belum juga berhasil, itu naikkan analisa. Jangan diam saja di proses flashing, yaitu dengan cara cek dulu kesehatan eMMC. Bisa jadi urgen 99% ya. Padahal untuk kasus membedakan itu MMC atau bukan kan gampang. Ya metodenya flash dulu. Kalau flash sukses tetap boot loop atau tetap mati, ya berarti ada masalah di hardware. Intinya jangan terpaku kalau urusan boot loop itu harus selesai dengan software. Lihat-lihat dulu kasusnya ya sobat-sobat semua. Nah, ini sampai user data dan alhamdulillahirobbilalamin ya. Untuk proses flashing sudah berjalan dengan normal, tidak ada yang error dan statusnya download oke. Nah, sekarang kita akan buktikan bersama-sama ya sobat-sobat Teksir bagaimana hasil dari perjalanan ini ya. Baiklah sobat-sobat Teksir, karena ini eksekusinya sudah selesai, jadi kita boleh cabut untuk USB-nya ya. Lalu kita pasang kembali fleksibel baterai. Jadi saat eksekusi flashing, metode test point Vivo New Security itu boleh dicopot baterai ataupun tidak ya, bebas, yang penting connect, jangan diperdebatkan ya. Oke, sekarang kita akan nyalakan ya sobat-sobat Teksir, mudah-mudahan tidak mati HP-nya. Oke, nyala ya sobat-sobat semua. Kita sekarang akan coba tunggu sejenak ya bagaimana hasilnya ya, karena ini sudah proses loading ya sobat-sobat Teksir. Dan akhirnya mantap jiwa membahana ya sobat-sobat Teksir, sukses ya.
Unbrick atau flashing Vivo Y91C menggunakan metode gratisan ya. Tentu saja firmware ini Bang Teksir racik ya dengan metode downgrade ya sobat-sobat Teksir, tetapi ingat tidak bisa dilakukan untuk semua Vivo ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya kita tinggal next saja ya sobat-sobat Teksir. Kita tinggal next ya, dan file ini juga bisa untuk menghilangkan pola ya dan FRP. Jadi sudah Bang Teksir racik ya dengan berbagai manfaat. Oke, kita lihat ya sobat-sobat Teksir. Mantap jiwa, membahana ya sobat-sobat semua. Dan selanjutnya kita akan pastikan ya setelah flash IMEI aman. Nah, itu yang paling penting. Oke, mantap ya sobat-sobat Teksir, IMEI pun aman. Dipastikan racikan Bang Teksir yang sudah Bang Teksir racik berhari-hari ya, dan Bang Teksir lakukan riset ya, alhamdulillah membuahkan hasil. Dan sobat Teksir pun bisa tersenyum lebar karena konten ini Bang Teksir rilis dengan harapan mudah-mudahan membantu pekerjaan sobat Teksir, khususnya bagi yang belum punya tool original. Selamat belajar ya, terus upgrade pengetahuan ya, ojo lali ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.